Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di hari ketiga. Latihan hari ketiga ini masih melanjutkan yang hari 1 dan 2. Nanti hari keempat baru ada tambahan. Ya, tadi ada pertanyaan bagus begitu ya mengenai kalau nggak salah dari Pak Dadang ya mengenai ada nggak ritme napas untuk semuanya begitu kan, istilahnya ritme napas sapu jagat gitu. Ritme napas sapu jagat dalam tanda kutip ya. Karena di beberapa yang didapatkan informasi katanya intermittent hypoxia ini adalah obat untuk segalanya begitu. Ya memang jika disebut segalanya sih kayaknya tidak mungkin sih, karena tubuh manusia ini kan kompleks, terdiri dari 11 macam sistem, di mana masing-masing sistem itu saling terhubung satu sama lain juga secara kompleks. Namanya sistem pasti ada subsistem. Di dalam subsistem ada subsistem lagi, terus begitu. Jadi tidak ada satu obat untuk semuanya. Bahkan doa pun juga spesifik gitu kan. Karena saya ngerti logikanya adalah mengambil tamsil dari doa sapu jagat yang konon katanya meliputi semuanya. Tetapi dalam pemahaman saya bahwa bahkan doa sapu jagat itu tidak bisa menggantikan doa makan, tidak bisa menggantikan doa berangkat ke sekolah gitu kan, atau berangkat keluar rumah, tidak bisa menggantikan doa tidur gitu kan. Tidak mungkin kita pengen tidur pakai doa sapu jagat, pengen makan pakai doa sapu jagat, pengen keluar rumah pakai doa, kan nggak mungkin, karena masing-masing punya porsinya. Memang ada satu yang diistimewakan karena sering kita lihat menurut riwayat diucapkan begitu. Tapi tentu ada porsi-porsi bagi yang lain. Nah, buat saya seperti itu cara kita memandangnya. Jadi ada ritme-ritme yang memang mewakili bagian-bagian besar begitu ya. Makanya kenapa ritme 55 itu adalah ritme wajib, karena dia menstimulasi peredaran darah, pembuluh darah, dia menstimulasi pembuluh darah. Dan pembuluh darah adalah bagian yang cukup luas sekali di dalam tubuh manusia gitu kan. Cukup luas sekali di dalam tubuh manusia. Kemudian ada ritme-ritme yang menstimulasi sistem syaraf. Karena sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Disebut sebagai master. Di antara 11 sistem itu sistem syaraf disebut sebagai master system. Ini bukan kata saya, ini kesepakatan dari sains dan medis begitu. Dan dia meliputi juga banyak bagian-bagian tubuh terkena dengan sistem syaraf. Maka menstimulasi sistem syaraf ini dikatakan menstimulasi master system pada tubuh kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita simulasi dia menghasilkan apa kan begitu. Karena kita simulasi lewat gelombang, lewat frekuensi, maka ketika benar sistem syaraf ini terstimulasi, maka syaraf ini akan mengeluarkan hormon. Jadi fungsi berikutnya dikerjakan secara hormonal. Hormon yang kita harapkan untuk muncul bergantung pada stimulasi yang kita buat. Kalau stimulasinya terjadi pada sistem syaraf simpatik, maka yang keluar adalah hormon adrenalin atau epinefrin. Jika stimulasinya pada sistem syaraf parasimpatik, maka yang keluar adalah asetilkolin begitu. Jadi dengan cara seperti ini kita jadi punya solusi logis untuk menyentuh ya sistem syaraf. Karena kan kita tidak bisa pegang ya, tidak bisa kita pegang. Tapi dengan frekuensi kita bisa pegang dalam tanda kutip seperti itu. Nah ini yang kemudian berusaha untuk ditularkan pengetahuan logis ini. Tentunya kan orang akan bertanya bagaimana cara kita membuktikan bahwa benar pada saat itu kita sedang napas kita sedang mensimulasi syaraf simpatik atau syaraf parasimpatik, kan pertanyaannya begitu. Ya disitulah pentingnya penggunaan alat. Disitulah pentingnya penggunaan alat. Karena dengan alat ini kita akan jadi tahu bahwa pada saat itu ritme napas kita benar sedang berada di dalam frekuensi yang diakui sebagai frekuensinya syaraf simpatik begitu. Kita benar sedang berada pada frekuensi yang diakui sebagai frekuensinya syaraf parasimpatik dan seterusnya. Dengan cara seperti itu kita punya solusi logis dan bisa dibuktikan. Kan problemnya itu, pembuktian itu. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, kita agak sulit untuk mengetahui ritme napas kita ini menstimulasi apa gitu. Ritme napas kita ini menstimulasi apa. Karena kita tidak bisa lihat, ya kan? Kita tidak bisa pegang juga, gitu kan? Kita tidak bisa dengarkan juga, gitu kan? Secara visual kasat mata begitu, secara indera kita tidak bisa lihat. Tetapi dengan alat ukur frekuensi dan semua penelitian dan logika-logika yang dibangun oleh sains dan medis selama ini,
kita bisa tunjukkan bahwa iya itu terstimulasi begitu. Itu terstimulasi. Kenapa kita harus menstimulasi yang seperti ini? Karena agar kita bisa menyentuh semua bagian dalam tubuh kita dengan cara yang berbeda. Karena kalau disentuh pakai tangan kan tentu saja sulit ya. Kalau sentuh pakai tangan tentu saja sulit. Tapi kalau kita sentuh menggunakan frekuensi, kita jadi bisa gitu. Kita jadi bisa. Nah, sekarang kita akan intermezzo sedikit. Saya akan share screen. Nah, di sini kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini sistem syaraf adalah master system yang lewat napas kita pelajari pertama kali untuk kita stimulasi. Nanti ada stimulasi untuk limfatik, juga ada stimulasi untuk yang lain. Nah, artinya apa? Kalau kita punya solusi untuk menstimulasi seluruh saraf-saraf ini, maka area-area yang ditunjukkan oleh warna merah atau warna hijau itu bisa kita stimulasi, bisa kita sentuh begitu. Ya kayak contoh misalnya pada jantung, fungsi parasimpatik jika dia bekerja pada jantung, maka dia akan melambatkan detak jantung. Sedangkan saraf simpatik jika dia bekerja pada jantung, maka akan mempercepat detak jantung. Kenapa yang satu mempercepat, satu memperlambat? Karena masing-masing memiliki hormon yang berbeda. Ketika saraf simpatik yang aktif, kemudian dia mempercepat detak jantung, maka saraf simpatik ini yang melepaskan epinefrin atau adrenalin. Nah, ketika dia beredar dalam jumlah cukup dan hinggap pada jantung, adrenalin ini akan mempercepat detak jantung. Sebaliknya, untuk yang warna hijau ini parasimpatik, jika parasimpatiknya terstimulasi, maka detak jantungnya akan melambat. Jadi ketika kita berhasil menstimulasi parasimpatik dan munculnya jumlah hormon secara cukup, gitu ya, namanya hormonnya asetilkolin, dan ketika dia beredar di darah dan hingga pada jantung, dia akan melambatkan detak jantung. Jadi bagaimana pada orang-orang yang detak jantungnya terlalu lambat? Ya harus distimulasi dengan adrenalin atau dinaikkan saraf simpatiknya. Bagaimana pada mereka yang detak jantungnya terlalu cepat? Ya harus diturunkan, dilambatkan dengan kita stimulasi pada saraf parasimpatik dan seterusnya. Nah, termasuk juga bagi laki-laki misalnya ada ereksi ya. Ereksi itu ditopang oleh saraf parasimpatik. Sedangkan ejakulasi ditopang oleh saraf simpatik. Maka mereka yang lemah pada saraf parasimpatiknya, dia akan mengalami kesulitan untuk ereksi. Gitu. Jadi mereka yang impoten, itu artinya kualitas saraf parasimpatiknya sangat-sangat rendah sekali. Bisa diukur, bisa dibuktikan. Saya sudah berulang kali ketemu sama pasien-pasien yang hipotensi. Itu memang kualitas saraf parasimpatiknya buruk sekali. Rendah sekali lah. Ketika diukur, angkanya rendah sekali. Nah, maka caranya bagaimana? Ya kita harus stimulasi saraf parasimpatik supaya skornya naik, supaya powernya naik. Ketika powernya naik, maka tubuhnya punya cukup energi untuk melakukan ereksi. Karena ereksinya ditopang oleh parasimpatik, bukan ditopang oleh keinginannya dia. Dia sih pengennya ereksi sekuat-kuatnya kan begitu. Tapi raganya tidak punya kapasitas untuk mewujudkan apa yang ada dalam pikirannya. Karena jangan lupa apa yang ada dalam pikiran kita itu akan ditopang, akan diwujudkan oleh raga kita. Walaupun kita pengen banget misalnya begitu, tapi kalau saraf parasimpatiknya lemah, tidak cukup kuat. Begitu dipaksa sedikit, nyerah. Dia nggak bisa ereksi. Dia mau paksa lagi, akhirnya dipaksa aja ke saraf simpatik. Jadilah ejakulasi dini. Seperti itu. Maka solusi jadi mudah. Nah, termasuk yang lain, menstimulasi misalnya pupil itu berarti ya katakanlah kita punya solusi untuk menyentuh mata secara frekuensi. Kita punya solusi untuk menyentuh paru-paru secara frekuensi. Kita punya solusi untuk menyentuh pencernaan secara frekuensi. Semua kita bisa sentuh. Oleh karena pemahaman terhadap sistem syaraf ini. Ya, itu intermezzonya seperti itu. Jadi dengan kita belajar seperti terus-menerus, kita akan belajar hal-hal spesifik di antara hal-hal yang umum. Jadi kita pakai ada ritme-ritme umum, ada ritme-ritme spesifik atau ritme-ritme terapan, dalam bahasa saya ritme terapan. Jadi ada doa sapu jagat, ada doa spesifik gitu, ada doa spesifik. Tapi kita tidak bisa menggantikan fungsi salah satunya, tidak bisa. Masing-masing khas sesuai dengan konteksnya, seperti itu. Nah, ritme napas juga begitu.
Nah, maka ritme 55 ini menjadi pilihan wajib atas dasar pertimbangan bahwa ini adalah base frekuensi pada jantung, pada otak. Base frekuensi 0,1 Hz di tubuh manusia. Seperti itu. Dan ini pun base frekuensi dari alfa. Alfa ini frekuensinya juga tubuh manusia. Alfa juga termasuk gelombang alfa frekuensi di alam semesta. Jadi ini menjadi dasar pertimbangan. Dan itu semua ada dasar rujukan penelitian-penelitian ilmiahnya. Maka dalam metode napas ritme itu prioritas pertama adalah ritme-ritme yang memiliki rujukan jurnalnya dulu. Itu prioritas pertama. Jadi kalau saya menemukan ada ritme-ritme yang memiliki rujukan jurnal, saya pakai dulu itu. Baru prioritas kedua adalah ketika tidak ditemukan rujukan jurnal, tetapi masuk pada teori yang bersesuaian, maka bisa dipakai. Misalnya ada teori mengenai mekanika ventilasi pada rasio 1:2. Ya, ini buang napas yang 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Misalnya tarik napasnya 2 detik, buang napasnya 4 detik. Ini dalam mekanika ventilasi disebut rasio 1:2. Buang napasnya 3 detik, tarik napasnya 3 detik, buang napasnya 6 detik, juga rasionya masih 1:2. Tarik napasnya 4 detik, buang napasnya 8 detik, juga rasionya masih 1:2. Kalau kita pakai misalnya 10-20, ritme 10-20, tarik napas 10, buang napas 20, rasio juga sama, 1:2. Tetapi jurnalnya nggak ada. Nggak ada jurnal penelitian mengenai ritme 10-20. Tapi walau begitu, kita masih bisa pakai dengan dasar ritme 1:2, rasio 1:2. Jadi kalau ditanya kenapa pakai 10-20, karena ini bersesuaian dengan rasio 1:2. Kita punya teori versi kita sendiri, walaupun jurnalnya belum ada. Maka metode ini punya potensi untuk penelitian ilmiah dengan menggunakan dasar-dasar sains. Jadi kalau ada mahasiswa atau S1, S2, S3, doktoral spesialis yang ingin mengambil skripsi mengenai pengaruh frekuensi terhadap napas, datang ke sini. Datang sini, sumbernya di sini melimpah sekali. Sumbernya melimpah sekali. Saya punya ratusan jurnal begitu. Makanya yang datang ke saya untuk melakukan penelitian itu senang sekali. Karena bukan cuma saya punya datanya, tapi saya mengerti bagaimana cara menerapkannya. Dan sudah berjalan, sudah praktek begitu, bukan teori. Kita pakai alat ukur dan kita pun memilih dan memilah alat ukurnya, kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai itu, dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itu cukup proven, cukup proven. Seperti itu. Jadi ada dasar-dasar yang kita pakai sebagai rujukan. Ada prioritas ritme yang kita pakai karena dia paling banyak memiliki landasan jurnal. Dan ada ritme-ritme yang berdasarkan pengalaman kami di lapangan, tetapi bersesuaian dengan pengetahuan dasar, sains maupun medis. Itu. Baru prioritas ketiga adalah hipotesa. Hipotesa yang kita bangun. Jadi kalau kita sudah sekian lama berinteraksi dengan peserta, dengan pasien, ini kan umur metode napas ritme sudah 10 tahun lebih. Kita udah punya banyak pengalaman bahwa ada ritme-ritme tertentu yang memang khas dan unik, begitu, khas dan unik, yang kita sebut sebagai golden ratio. Ini ritme-ritme yang khas dan unik. Ritme-ritme ini tidak ada penelitian jurnalnya, tapi dari pengalaman kami di lapangan, dampaknya sedemikian luar biasa hebat ketika diterapkan pada tubuh dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan. Dan ini secara bertahap kita ajarkan pada peserta. Termasuk misalnya korelasi antara bagaimana cara kita memahami apa yang dimaksud dengan kundalini pada tradisional misalnya. Apakah itu goib, apakah itu mistik, apakah itu klinik misalnya begitu. Kita bongkar di napas ritme secara logis bahwa itu bukan seperti yang dibayangkan. Dan kita bisa ukur, kita bisa buktikan bahwa itu bukan hal yang magic atau klinik, itu pengetahuan pada masa lalu yang berbentuk simbol-simbol, yang berbentuk kiasan-kiasan, tamsil yang harus kita tafsirkan di zaman sekarang. Dengan cara seperti itu kita jadi ngerti dan kita bisa dapat manfaat kesehatan dari situ. Sehingga kita ngerti kenapa ada orang yang latihannya model kayak gini. Dia harus begini, begini, begini. Kita jadi paham maksudnya. Dan kita bisa menyederhanakan, bisa merapihkan, dan bisa mengembangkan. Seperti itu. Dan ini dibahas di banyak kelas-kelas. Kita bahas kenapa ada cairan sumsum tulang belakang. Kita bahas juga teknik-teknik penguncian dan sebagainya. Dan itu semua dijelaskan secara logis dan dipraktekkan. Tanpa ada kesan bahwa kita sedang berlatih ilmu goib gitu. Sementara nggak ada gitu-gitunya. Kita sedang belajar sains pada tubuh kita lewat olah napas. Kita sedang belajar sains. Makanya itu saya bilang ini adalah pelajaran-pelajaran yang lebih baik dipahami sebagai proses ikhtiar begitu.
Ikhtiar untuk memahami tubuh manusia, ya kan? Ikhtiar untuk memahami tubuh kita sendiri secara napas, secara ilmu napas. Yang dalam hari ini secara frekuensi. Nah, kalau kita paham di situ, enak sekali ke depan. Sangat enak sekali. Kita jadi gampang, pemetaannya udah dibuka, kita petakan untuk sistem kardiovaskular, kita petakan untuk sistem kelenjar, kita petakan untuk sistem pencernaan, kita petakan untuk sistem syaraf, kita petakan untuk sistem-sistem respirasi dan sebagainya. Ini pemetaannya udah kita bikin. Hanya memang dikunyahnya sedikit-sedikit. Jadi misalnya baru ikut di program 21 hari, ya udah nikmati saja semua rasanya dengan sangat enak, bikin catatan kecil seperti yang saya bilang kemarin. Kalau ada masalah kesehatan dicatat sebelum latihannya bagaimana, setelah latihannya bagaimana. Lebih baik lagi kalau punya alat ukur, misalnya diabetes, berarti harus udah otomatis harus punya alat ukur gula darah tuh. Ukur sebelum latihan, selesai latihan bagaimana, catat. Besok gula darah puasa diukur lagi. Besok gula darah puasa diukur terus begitu sehingga kita punya data tren selama 21 hari ini. Nanti dilihat trennya apakah membaik atau memburuk. Itu disebut sebagai prognosis. Bagi yang punya alat ukur HRV, udah beli misalnya, ya udah pakai alat ukur HRV untuk melihat perkembangan dari perjalanan data-data HRV. Mereka yang punya alat ukur yang lain, misalnya kayak gelombang otak, juga silakan bisa dipakai. Nah, dari situ kita punya data-data, begitu. Bagi yang nggak punya, bagaimana? Saran saya, investasilah. Investasilah, khususnya pada pertama kimiawi darah. Kimia darah itu berarti ya alat ukur rumahan gitu ya, seperti glukosa, asam urat, kolesterol, kemudian hemoglobin. Nah, itu milikilah palingnya di rumah. Karena suatu saat nanti kita akan butuh. Oximeter udah wajib. Di era pandemi ini kalau sampai kita masih belum punya oximeter, itu kebangetan. Miliki oximeter itu di era pandemi wajib. Karena COVID-19 itu gejala yang paling khasnya adalah happy hipoksia. Penurunan kadar oksigen atau penurunan SpO2 tanpa terasa. Dan itu tidak bisa dilihat. Itu hanya bisa ketahuan ketika ada alat oximeter nempel di ujung jari kita. Jadi kalau masih bandel gitu, hanya investasi 200-300 ribu saja tidak bisa untuk beli oximeter, kita akan menganggap kesehatan itu bukan sesuatu yang penting. Memang kesehatan bukan segala-galanya, tapi kalau kita sakit, segala-galanya jadi nggak ada artinya tuh. Justru kita akan keluar kos lebih besar lagi nanti ke depannya. Hanya karena pembiaran. Padahal hanya dengan 100-200 ribu kita punya oximeter, kita bisa deteksi dini. Kita ukur setiap pagi, kita lihat baseline. Badan gak enak, kita lihat, langsung tancap pada saat itu juga, karena kita bawa sehari-hari bisa atau taruh di atas meja misalnya. Tapi kalau nggak punya, kita merasa baik-baik saja, padahal oksigennya lagi drop. Nah, itu gejala happy hipoksia. Gula darah juga begitu, oh rasanya langsung gak enak di badan nih. Mungkin dianggapnya ya biasa lah, mungkin kecapean, pijat aja, pijat, wah dipijetin gitu kan. Padahal gula darahnya lagi 400. Wah, habis dipijetin rasanya pengen makan nih, gula darah posisi masih 400. Makanlah dia. Makin naik lagi gulanya kan. Padahal bisa jadi itu alarm dari tubuhnya. Bisa jadi itu alarm dari tubuhnya. Tapi karena tidak pernah punya, maka tidak lahir kepekaan. Nah, kepekaan-kepekaan di era sekarang ini mesti ditimbulkan lagi. Gitu. Jangan sampai enggak. Karena bahaya. Bahaya. Karena ini nggak main-main. Sekali kena, kan saya berkali-kali bilang, COVID itu agak berbeda dengan flu pilek, batuk pilek biasa. Kalau flu, batuk pilek biasa, begitu kita sembuh, ya sembuh total. Sembuh total. COVID nggak begitu. Begitu kita kena COVID kemudian dinyatakan negatif, yang negatif itu adalah petunjuk bahwa di dalam tubuhnya virusnya tidak infeksius, tapi tidak menunjukkan seberapa besar kerusakan pada paru-parunya kah atau pembuluh darahnya kah. Maka ada istilah disebut dengan long COVID atau pasca COVID. Buktikan saja, lihat orang-orang yang sudah pernah kena, yang sudah pernah positif ya isolasi lalu dia negatif. Dia akan ngalamin banyak hal-hal yang berbeda dibandingkan sebelum kena COVID. Dia akan lebih lemas, lebih cepat cemas dan sebagainya. Karena long COVID ini betul-betul nyata, bukan bohong-bohongan. Nah, kita di komunitas ini kita belajar untuk mengeksplorasi apa dampak dari long COVID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita cari solusinya. Saya bantu carikan solusinya. Dan itu diberikan tentu di kelas-kelas yang berbeda, karena tidak mungkin diberikan dalam 1 bulan ini full gitu, dikunyah, tidak mungkin bisa. Maka ada latihan-latihan lain, kelas reguler Sabtu atau Minggu dengan membahas materi-materi yang berbeda seperti itu. Harapannya adalah kita selalu up to date,
dalam melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan. Oke, itu intermezzo seperti itu. Siap, kita mulai latihan. Ritme 55 dulu. Mata pejam, persiapan, mulai. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buah. 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 Tarik.
2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Oke. Ya, oke, good. Berikutnya ritme 24 repetisi yang pertama. Tahan napasnya 60 detik. Jika tidak mampu di posisi 60 detik, sesuaikan saja dengan kemampuan, jangan dipaksa ya. Tapi kalau mampu, challenge diri sendiri bahwa ini sebagai tantangan. Oke, siap, mata pejam. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. 2. Tarik.
Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Tiga, dua, satu, stop, tarik penuh. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Ya, bagus sekali. Repetisi pertama, atur napas dulu.
Siap, berikutnya repetisi yang kedua. Persiapan, napas dan ragu-ragu ya. Tarik napasnya. Nah, seperti itu. Jangan ragu-ragu. Sambil dilatih otot paru-parunya karena ini manual. Siap, repetisi yang kedua. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Tiga, dua, satu, stop. Tarik penuh.
Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Ya, repetisi yang kedua, atur napas dulu. Lebih kuat tahan napasnya ya. Bagus sekali. Repetisi yang ketiga, persiapan. Repetisi yang ketiga. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Ya, bagus sekali ya. Atur napas dulu. Repetisi yang ketiga. Makin repetisi ditambah, rasa yang muncul semakin enak. Kemampuan menahan napas juga menahan napasnya lebih panjang dari biasanya. Siap, repetisi yang keempat. Repetisi yang keempat. Mata pejam. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya.
3, 2, 1. Stop. Tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Iya. Oke, ritme 24 selesai. Atur napas dulu sebelum kita tutup dengan ritme 55. Masih gampang 3 hari ini ya. Masih gampang. Siap, kita tutup dengan ritme 55. Napas santai, tanpa ada menahan napas. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Oke. Iya, selesai hari ketiga. Masih gampang. Iya.
Tapi kalau yang tadi lakukan dengan baik ya, tarik nafasnya nggak pelit, ya. Saya bilang nggak pelit. Bagi yang hidungnya tidak bermasalah, kalau misalnya hidungnya bermasalah, ya kita menyesuaikan saja. Tapi kalau yang agak-agak normal gitu ya, masih normal ya, tarik nafasnya ragu-ragu. Nah begitu. Jadi kita sambil melatih otot paru-paru juga. Istilahnya deep breathing atau force, sedikit kasih tenaga. Memang mungkin awal-awalnya enggak begitu nyaman, agak pusing sedikit, tapi lama-lama biasa. Tapi bagi yang sakit hidungnya jangan dipaksa. Oke, besok kita ketemu di hari keempat dengan tambahan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya.